Halo Pak Anggi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Geovaldo Williamsyah. Saya dari kelas 11D nomor absen 14. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama ini ada teori sel yang paling menarik bagi saya, dan yang kedua adalah perbedaan organela sel hewan dan tumbuhan, dan yang ketiga adalah tahapan sintesis protein. Selamat menonton. Nah, sekarang saya akan membahas teori sel yang paling menarik bagi saya. Saya memilih teori sel dari Robert Hooke pada tahun 1665 yang berisikan tentang meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop dan menemukan rongga-rongga yang disebut selula. Saya merasa ini adalah yang paling menarik karena ini adalah teori sel yang pertama kali keluar ya di dunia, dan menurut saya itu keren banget sih, soalnya di masa-masa tahun segitu dia udah bisa menemukan teori tentang sel yang bahkan itu gak kebayang gitu loh di pemikiran orang-orang pada tahun segitu. Nah, yang kedua ini saya akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan ya. Jadi yang paling mencolok di sini itu adalah keberadaan dinding selnya. Kalau sel tumbuhan itu dia ada dinding sel, sementara kalau sel hewan itu dia nggak punya ya, dia cuma punya membran sel. Kemudian kalau sel tumbuhan itu dia memiliki plastida, sedangkan sel hewan itu nggak punya. Dan yang ketiga itu keberadaan lisosom. Jadi sel tumbuhan ini nggak punya lisosom, yang punya itu sel hewan. Dan yang keempat, keberadaan sentriol dalam sentrosom. Kalau di sel tumbuhan itu nggak kelihatan banget, nggak kelihatan jelas, tapi kalau di sel hewan itu kelihatan jelas. Dan yang terakhir adalah jumlah dan ukuran vakuola. Jadi kalau di sel tumbuhan itu vakuolanya itu sedikit tapi ukurannya pada besar-besar. Sementara kalau di sel hewan itu malahan banyak tapi ukurannya itu kecil-kecil, nggak terlalu menonjol. Nah, yang ketiga sekaligus yang terakhir saya akan membahas tentang tahapan sintesis proteinnya. Jadi yang pertama-tama ini ikatan hidrogen pada DNA dibuka oleh enzim yang namanya enzim helikase. Kemudian ada proses yang namanya transkripsi. Ini adalah pembentukan mRNA dari DNA template atau antisense di inti sel oleh enzim RNA polimerase. Kemudian mRNA ini keluar dari inti sel menuju ke yang namanya ribosom. Kemudian terjadi proses translasi atau penerjemahan. Jadi di proses ini itu adalah penerjemahan mRNA di ribosom untuk menyusun asam amino. Kemudian terbentuklah rantai asam amino yang akan menjadi protein. Nah, rantai asam amino yang terbentuk tadi akan diolah menjadi protein di badan Golgi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau mungkin penjelasannya belum lengkap. Terima kasih.